tepat sekali ya, dan ini selalu diingatkan oleh founder kita ya Bapak Denny Utama Hartono tentang layar biru. Ya bahwa tahun ini ya teman-teman semua di sini yang baru join pun bisa dapat income 20 juta kok ya. Dalam pertemuan 2 pekan yang lalu Pak Randy sudah menjelaskan ya bahwa di akhir tahun ya kita semua bisa dapat income kok 21 juta ya. 21 juta per bulan ini teman-teman ya. Ya, jadi dari awal tahun kita kerja ini dari Februari ya sampai nanti di Desember, tutup bulan Desember, income kita itu 21 juta per bulan. Nah, polanya sudah diberikan oleh Pak Randy ya, bahwa kita sehari beraktivitas 2 saja ya, 2 orang yang kita coba sharingkan. Satu orang anggaplah sharing 1 jam deh ya. 2 orang berarti kan 2 jam. Ya, 2 jam sehari itu kalau kita benar-benar mau kasih waktu, saya rasa itu nggak berat teman-teman. Ya, 2 jam. Ya, kira-kira teman-teman di sini masih mau menyediakan waktu atau cuma eh, apa namanya tidak ada aktivitas. Nah, ini yang kadangkala ya kita tidak ada aktivitas itu yang membuat akhirnya kita nggak capek apa-apa ya. Tidak ada aktivitas bikin janji, ketemu, jelasin produk kita. Ya, yang kedua ada dua satu ya, satu itu yang kita ajak bisnisnya, yang kita jelasin bisnisnya. Ya, jadi setiap minggu, setiap hari itu satu. Ya, dan dari 2 itu kalau 5 hari ya itu kan nggak harus closing semua 10 orang. Ya mungkin hanya 2 orang aja yang bisa ambil produknya. Tapi kalau kita lakukan secara kontinu sampai dengan akhir tahun, teman-teman semua bisa punya income 21 juta ya. Itu sudah dihitungkan dan materinya nanti kalau teman-teman masih pengen lihat nanti kita minta lagi ya. Kita kirimkan lagi biar teman-teman tahu. Nah, yang kedua yang saya sampaikan bahwa teman-teman ya, kalau dengan polanya Vision saja, coba kalau kita lihat teman-teman di sini kan kita hanya buka cabang itu 3 setiap tahun. Ini saya ingatkan lagi nih, ya. Ya, buat leader-leader semua, kita punya tugas yang sama. Teman-teman di sini punya kewajiban yang sama, ya, punya pola kerja yang sama. Setiap tahun kita ajak teman kita 3 dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun 3. 3 ini kita bantu untuk promosi menjadi VP. Artinya di sini teman-teman ya, kita sebagai leader nih, saya Pak Ben, ya di sini ada Pak Hengki, ada Bu Mila, ada Bu Ina, ya ada Bu Yeli, ada Bu Isma, ya ada Pak Ben, ada Pak Gilang, ya leader-leader kita yang lain ya ada Karolin, ada Bu Siti Ronjati ya, ada siapa lagi leader-leader kita, ada Pak Masorin ya, ada Bu Ima ya, banyak leader-leader kita yang ada di grup kita ini ya akan support teman-teman. Artinya apa? Ketika kita mengajak teman-teman join di sini ya, teman-teman yang menjadi tim saya nih, BBI saya, artinya saya akan siap support teman-teman untuk promosi menjadi VP ya. Dan setiap tahun kita ada target 3 ya. Saya punya target 5 tahun ini minimal ya. Ada beberapa leader punya target 5, 10 ya juga ada gitu ya. Nah, benar-benar ini mau kita lakukan teman-teman. Ya kita akan berikan waktu kita sebagai leader untuk support teman-teman, bantu teman-teman ya menjelaskan produknya ketemu nasabah ya. Dan ini menjadi tugas kita. 3 orang yang kita naikkan menjadi leader, menjadi VP di setiap tahun. Nah, pola seperti ini teman-teman ya. Ibarat begini teman-teman, kalau kita menjual sebuah produk ya, produk yang kita jual itu cuma 20 produk aja ya. Nilai produknya seharga 3 juta teman-teman ya, atau 2,5 juta deh kalau 20 ya. Ya, 2,5 juta harga produknya ya, hanya kepada 20 orang saja atau kepada 20 keluarga saja. Ya, ini hanya dalam tahun pertama saja. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kita hanya butuh membuka cabang 3 ya, membantu 3 orang untuk mencapai income 20 juta. Gitu ya teman-teman ya. Ini polanya teman-teman. Nah, pola ini apakah cuma sekedar layar biru kosong aja? Enggak teman-teman. Ini sudah proven. Proven itu sudah terbukti ya. 4,9 miliar ya di tahun ke-6 itu sudah dicapai oleh Pak Denny Utama ya. Teman-teman kan sudah dikirim apa namanya income-nya kan sudah dikasih lihat di grup ya. Yang dapat 800 juta, 900 juta, 1 miliar juga sudah banyak teman-teman ya. Jadi maksud saya apa? Saya mau sampaikan ini lagi bahwa kita di sini itu yang penting teman-teman yakin dulu nih ya bahwa kita semua bisa raih ini ya. Ada keyakinan dalam hati kita bahwa ketika kita di sini dalam grup ini bersama Vision tentunya ya, bersama Alian ya kita bisa raih ya gambaran income kita yang seperti ini teman-teman. Sabar aja ya. Ya, sabar aja teman-teman, yang penting aktivitas 2 orang setiap hari lakukan aja ya.
tetap yakin dengan layar biru ini karena ini sudah mewujudkan impian banyak leader-leader kita di Vision dan ini sudah banyak mencetak orang-orang sukses kaya raya punya penghasilan ratusan juta ya. Kita sudah ada di tempat yang tepat. Jadi teman-teman jangan lagi lirik kanan kiri maksud saya. Yang jadi masalah adalah teman-teman, sorry saya sampaikan ya, kita sudah di sini ya, tetapi kita masih hati kita nggak di sini. Nah, itu yang mau saya ingatkan buat teman-teman hari ini ya. Kita masih sudah ada di tempat yang tepat. Kita tahu kita di sini bisa punya penghasilan 20 juta, 35 juta, 90 juta. Tetapi kita masih ngerjain ya, mengerjakan pekerjaan yang kita hanya mendapatkan income 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Itu teman-teman ya. Nggak worth it teman-teman kita habiskan waktu kita dari pagi sampai sore hanya kita ya mendapatkan penghasilan sekitar 3 sampai 5 juta. Kenapa kita tidak memberikan waktu kita 2 jam, 3 jam di bisnis ini setiap hari, kita bisa punya penghasilan 21 juta per bulan di awal tahun ini. Nah, itu yang mungkin ya yang menurut saya harus ingatkan lagi teman-teman semua di sini ya, kepada fokusnya untuk apa? Untuk kita memberikan edukasi ya, menjalankan BP1 ya, training kita di BP1, market survey ya, menyapa calon nasabah kita ya setiap hari 2 orang. Ya. Dan itu worth it. Kita bisa punya penghasilan 21 juta per bulan, teman-teman, di akhir tahun ini. Ya, ketimbang kita sibuk dengan pekerjaan kita yang cuma menghasilkan 2 juta, 3 juta dan kita di situ kerja dari pagi sampai sore. Itu teman-teman maksud saya, ya. Ini perlu saya ingatkan lagi ya biar kita di sini tidak kehilangan arah. Kita sudah di sini tetapi hati kita belum di sini. Ya, kita sudah di sini tetapi pikiran kita tidak di sini. Ya, jangan sampai itu terjadi teman-teman gitu ya. Ayo ya kita fokus gitu ya, kita fokus bahwa masa depan teman-teman di sini 5 tahun dari sekarang kita semua insya Allah punya penghasilan 1 miliar per bulan ya, per bulan, amin. Oke, ya teman-teman silakan dibuat vision board-nya ya. Ini sudah saya ingatkan di awal tahun ya, teman-teman kalau tidak punya impian apa yang mau diraih, jadi teman-teman tidak punya energi ya. Apa yang teman-teman mau raih di tahun ini? Apa yang teman-teman mau capai di tahun ini ya. Silakan teman-teman buat gambarnya ya, tempel ya, tempel. Ya, saya di rumah saya ya di beberapa tempat sudah saya tempel semua, di handphone saya mungkin teman-teman lihat juga ya. Di handphone saya ya. Nih, ya mungkin teman lihat ya, saya tempel tuh goal saya, ya. Goal saya tempel, ya. Jadi menjadi layar dalam handphone saya. Sehingga setiap hari kita bisa lihat, ya apa yang mau kita raih. Ya, kita mau apa tahun ini? Kita mau cari income buat apa? Buat menghajikan orang tua, ya. Buat anak kita sekolah, ya. Buat beli rumah, ya. Buat apa lagi? Ya, buat jalan-jalan dan seterusnya. Apa yang teman-teman mau raih, itu teman-teman tolong dibuat, benar-benar dibuat gitu loh. Sehingga apa? Sehingga target tahun ini tuh jelas ya, 2021 itu jelas apa yang mau kita raih. Nah, jangan sampai juga balik lagi kita belum punya arah tujuan gitu ya. 2021 ini kita mau apa? Dan kita sudah ada tempat yang tepat. Tolong teman-teman review lagi. Selanjutnya saya mau reminder lagi bahwa kita ada aktivitas mingguan dan ini responnya masih sangat sedikit sekali teman-teman ya, terutama dalam bangun malam qiyamul lail gitu ya. Teman-teman, saya mau ingatkan kita bahwa kita di bisnis ini ya, bahwa kita yang ingin kita raih bukan hanya income ratusan juta ya, bukan hanya income miliar, tetapi di mana kita bisa bertumbuh, ibadah kita bisa lebih baik ya, salat malam kita bisa lebih konsisten, lebih continue, lebih istiqomah. Itu yang mau kita capai ya teman-teman ya. Jadi saya mengajak, mumpung kita di komunitas yang tepat ya, kita kalau rame-rame bareng-bareng insya Allah lebih semangat teman-teman. Ya kenapa perlu berjamaah? Itu karena memang ada semangatnya kebersamaannya. Sholat berjamaah. Ya minimal kita tidak bisa sholat berjamaah, tahajudnya kita doanya bersama. Kita doanya berjamaah. Ya. Jadi ini saya kembali mengajak kepada teman-teman semua, yuk yang hari ini hadir, saya ajak ya, bangun malam kita ya. Bangun teman-teman boleh jam 2, boleh jam 3 ya. Minimal jam 3.30 teman-teman sudah sholat malam, jam 4 kita ngumpul di Zoom ya. Kita doa ya. Tentu teman-teman ya, di bisnis ini kita sangat butuh doa. Kenapa? Ya. Karena kita menjalankan bisnis ini ya tidak sesuatu itu ya, kita benar-benar sangat mengharapkan Allah yang bukakan hati calon nasabah kita atau calon tim kita, atau Allah kirimkan ya kepada kita calon-calon tim dan nasabah kita ya, maka kita perlu sekali yang namanya doa teman-teman ya. Nah, kita awal aktivitas kita malam-malam itu dengan sama-sama berdoa, bermunajat, minta ya sama Allah, kemudian kita baca Fajar Booster. Fajar Booster itu penting, kenapa? Karena kita bisa disegarkan setiap pagi apa target kita minggu ini
gitu ya. Apa target kita bulan ini? Apa target kita di di triwulan ini? Apa target di tahun ini? Nah, itu yang selalu kita sebut dan kita minta sama Allah untuk diberikan kemudahan meraihnya. Itu teman-teman ya. Ini benar-benar ya, karena kenapa teman-teman kita ini di grup yang memproklamirkan diri kita di grup syariah ya. Saya berharap tentu ya ruhiyah kita ya, ibadah kita insya Allah ya jauh lebih baik, lebih meningkat ya, sehingga kita bisa benar-benar meraih yang namanya bahagia dunia, bahagia akhirat. Banyak kita seringkali mendengar kata bahagia dunia, bahagia akhirat gitu ya, meraih bahagia di dunia dan akhirat. Tetapi untuk akhiratnya kita nggak semangat mengejarnya, gitu ya teman-teman ya. Mari bersama-sama mumpung kita ada aktivitas, ada grup, ada sarananya, ya yuk bangun malam kita ya yang konsisten alhamdulillah ada sekitar 16 orang lah setiap malam itu antara 10 sampai 16 ya. Yang konsisten, yang istiqomah, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh kita semua ya. Dan grup kita ada sekitar 200 orang teman-teman ya, 200 orang. Ayo 200 orang kita energinya kita ngumpul bareng ya, semangat ibadah, mudah-mudahan keberkahan datang kepada kita. Ya, ini yang selalu saya ingin ajak buat teman-teman gitu. Jadi bukan sekedar formalitas aja, bukan cuma sekedar ajakan kosong aja, tapi benar-benar saya ngajak buat teman-teman gitu ya. Nah, pagi sebelum kita beraktivitas tentu ya kita sudah menjadi habit kita duha teman-teman ya. Duha kita bagaimana nih? Ya, ayo ya duha kita tidak boleh bolong ya. Tidak boleh dalam sehari itu nggak ada duha tuh nggak boleh kecuali emang yang ada halangan teman-teman ya. Kita duha gitu ya. Nah, setelah subuh itu kita kan ada zikir, baca Yasin, baca Al-Waqiah, silakan teman-teman kita konsistenkan gitu ya. Karena kenapa? Ya, ini menjadi pondasi penting dalam menjalankan aktivitas bisnis kita itu teman-teman ya. Pasti Allah akan memberikan kabulkan apa yang kita minta. Nah, setelah itu baru kita beraktivitas teman-teman. Nah, aktivitas ini ya teman-teman bisa tuh jam 10 satu orang, jam 2 satu orang, ya atau jam 3 atau jam 4 nanti satu orang. Jadi polanya kalau teman-teman sudah punya pola begini, ya benar-benar setiap harinya punya pola begini, insya Allah teman-teman di sini nggak ada kata yang nggak berhasil tuh nggak ada. Semua pasti capai kok, ya. Semua pasti capai. Yang penting polanya adalah jam 9.30 sampai jam 12 teman-teman ketemu satu orang. Ketemu satu orang, gitu ya. Jam 2 sampai jam 4 teman-teman, atau jam 1 sampai jam 4 teman-teman ketemu lagi satu orang. Ya kemudian jam 4 sampai sore, ya ada 1 jam teman-teman bisa juga lakukan ketemu satu orang. Udah, ya setiap hari lakukan seperti itu teman-teman ya. Malam teman-teman bisa tulis dinar syukur ya, atau tutup dengan bacaan Yasin sebelum tidur. Kalau kita konsisten jalankan ini insya Allah ya, aktivitas kita seperti ini ya tinggal nunggu waktu aja teman-teman ya. Kalau kita udah berdoa, udah ikhtiar ya, tidak ada kata tidak berhasil, nggak ada. Ya ini ada jumlah 18 tanggal berapa ini. Ini teman-teman yang konsisten, lihat nama-namanya ya. Ini selalu yang hadir nih ya. Ya ini alhamdulillah bersyukur teman-teman ini yang selalu konsisten, ya ucapkan terima kasih konsisten ya. Terus ya karena setiap malam yang saya lihat ya ini aja nih ya. Yang belum muncul ayo ya saya ajak lagi teman-teman ya. Silakan kita bergabung di doa malam kita ya, di munajat malam kita. Ya, setiap hari kita ada update yaitu ya. Ada waktu itu pernah sampai 26, pernah juga cuma 6 orang ya, nggak apa ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya teman-teman ya, untuk sukses mudah diamalkan tapi pahalanya amat dahsyat. Sedekah subuh termasuk amalan yang sangat mudah tapi sangat terbaik dan agung manfaatnya, bahkan dahsyat balasan Allah. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa daripada sedekah di waktu lain? Saya meyakini dan tidak diragukan orang Indonesia paling suka bersedekah. Setiap majlis ta'lim, setiap ada acara kegiatan majlis ta'lim atau kota amal di waktu Jumat, dimanapun ada orang Indonesia pasti suka bersedekah, beramal saleh, mengisi kota amal. Tapi yang perlu diperhatikan pertama sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa? Karena ada malaikat yang Allah turunkan, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Siapa yang tidak mau doa malaikat? Oke teman-teman ya. Jadi yuk pagi-pagi kita sedekah lah. Rp1.000 teman-teman, Rp5.000 ya. Melalui link GoPay kita, OPPO kita, silakan teman-teman ya. Nggak berat kok kalau cuma Rp1.000, Rp5.000 ya, 10.000, 25.000, 50.000 tergantung ya teman-teman ya. Teman-teman yang penting konsistennya itu istiqomahnya gitu ya. Nah, ini aktivitas harian ya teman-teman ya. Aktivitas harian kita adalah 2+1. 2 orang yang kita prospek ya.
Kita jelaskan tentang produk asuransi kesehatan kita sesuai tagihan, ya, produk sakit kritis, dan produk wakaf dan warisan, teman-teman. Ngomongin ini aja setiap hari, ya. Setiap hari 2 orang, ya. Kemudian 1 orang diajak menjalankan bisnis alien. Caranya apa? Undang nanti, ya, ke acara Zoom kita, ya, atau ajak leader menjelaskan. Jadi kalau kita benar-benar jalanin teman-teman, benar-benar jalanin, ya, benar-benar jalanin, ya, nggak ada yang nggak berhasil, ya, semuanya bisa berhasil di sini. Yang penting benar-benar mau jalanin, itu aja, ya, teman-teman ya. Nah, setiap minggu kita ada meeting seperti ini, saya harap teman-teman yang udah konsisten, ya, ayo terus jalankan, ya, dan kita ajak lagi teman-teman kita yang belum mau aktif, ya, untuk ikutin acara seperti ini, ya. Kemudian siang penting teman-teman, jangan lewatkan ya. Ini karena kita dapat sharing langsung dari leader-leader kita yang sudah punya income di atas 500 juta teman-teman yang ngomong itu. Rata-rata yang berhak bicara di sini ya income-nya sudah di atas 500 juta teman-teman. Ya, jadi kalau kita nggak dengerin ya kita sepertinya orang yang sombong banget gitu ya. Padahal kita baru income berapa sih gitu ya, punya penghasilan berapa sih, nggak mau dengerin sharing dari leader-leader kita ini gitu ya. Ayo benar-benar kita belajar, dengerin gitu ya. Karena banyak ilmu yang bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan bagaimana perjuangan mereka, bagaimana semangat mereka ya, sehingga mereka akhirnya sukses ya punya penghasilan ratusan juta di bisnis ini ya. Ya, ini setiap malam Senin malam Sabtu, Senin malam Selasa, hari ini sore ya. Nanti sore yang ngisi Pak Randy Santoso, silakan teman-teman hadir ya, jam 7 udah standby ya, setelah Isya lah paling enggak jam 7.30 setelah Isya, teman-teman bisa join ke Zoom ya. Nah, ini aktivitas kita ya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, teman-teman. Saya siap bantu teman-teman. Saya siap temenin teman-teman. Yang penting teman-teman buat janjinya jelas gitu ya. Biar waktu saya juga efisien, ya waktu yang cukup ya bahwa insya Allah teman-teman saya akan support gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman yang penting bikin janji ya ketemu saya akan bantu teman-teman untuk menjelaskan bisnis ini atau menjelaskan tentang produknya gitu ya. Nah, hari Kamis teman-teman saya ngajak teman-teman kita ke anak yatim, yuk kita sisihkan apa yang kita terima ya. Boleh teman-teman nitipin ya penghasilan teman sejuta, sejuta kebanyakan mungkin ya sekarang ya, 100.000 ya, 200.000 silakan titip gitu ya. Kita ke anak yatim setiap Kamis ya. Kita minta doa sama mereka, mudah-mudahan berkah juga harta kita ya dan apa yang kita niatkan, apa yang kita impikan ya didoakan oleh mereka, mudah-mudahan dikabulkan ya. Kita dengar loh nih. Lalu minta, nak doakan saya, rumah tanggaku bahagia, bisnisku sukses. Begitu anak yatim ini mengatakan amin, itu doa. Tidak harus dia salat. Begitu, nak doakan saya ada masalah, nak. Doakan saya supaya selesai masalah saya tahun ini. Begitu anak ini terus mengatakan amin, menggetarkan arasnya Allah. Itu teman-teman ya. Jadi kita memang perlu berdoa. Nah, setiap Jumat ya saya ingatkan, ayo undang teman-teman. Saya tahu teman-teman sudah dengar materi saya ini udah puluhan kali gitu ya. Ya, yang udah dengar puluhan kali ya memang itu aja materinya, tapi teman-teman kan orang-orang baru yang kita undang gitu loh. Jadi ayo undang ya setiap Kamis setiap Jumat diundang ya. Hari Kamis kita sudah mulai mengundang ya, pastikan undangannya benar-benar kita sapa ya, kita ajak, jangan cuma broadcast. Kalau cuma broadcast orang juga cuek gitu ya. Jadi benar-benar disapa, ayo assalamualaikum Pak, saya mau mengundang acara ini keren banget, bagus banget ya. Ada tentang wakaf, yuk mari kita dengerin dulu gitu ya. Teman-teman undang ya, undang setiap Jumat malam Sabtu. Setiap Sabtu teman-teman ya, bisnis ini kalau teman-teman nggak training, mau sukses omong kosong teman-teman ya. Ya tidak ada bisnis ini kalau teman-teman nggak training ya, yang berhasil tuh nggak ada ya. Saya bisa pastikan ya, teman-teman yang menjalani bisnis ini tapi nggak training ya, nggak sukses teman-teman. Ya, sekali lagi saya sampaikan teman-teman yang malas training, ya, yang nggak mau training di Sabtu, ya, nggak akan sukses di bisnis ini. Ya, jadi teman-teman, ayo kita ikuti sistemnya Vision, datang, ya, Sabtu jam 9, ya, masuk sesi 1. Ya, mungkin kita sudah dengar berulang-ulang, tetapi yang kita dengar itu udah kita terapin belum? Gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu saya ajak selalu teman-teman, Sabtu kasih waktu kita belajar ikuti sistem bisnisnya Vision, gitu ya. Sabtu itu ada 2 sesi, ya pagi dan siang. Oke, itu yang saya rasa penting banget ya, yang memang selalu saya sampaikan buat teman-teman. Ya apa yang saya sampaikan ini ya karena inilah kita di bisnis ini. Ya saya nggak akan sampaikan ini kalau teman-teman nggak ada di sini gitu loh. Kalau teman-teman bukan di bisnis ini, ya untuk apa saya menyampaikannya gitu kan? Nah, karena teman-teman semua kita ada di bisnis ini,
ya maka ini menjadi kewajiban saya untuk selalu saya sampaikan biar kita jelas arahnya ya kemana kita mau tuju ya apa yang mau kita raih dan caranya bagaimana sistemnya seperti apa kita terapin saja apa yang sudah disampaikan tersebut insya Allah ya dengan izin Allah semua pasti berhasil. Oke ya saya masuk ke materi kita ya hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari asuransi syariah. Baik, ada waktu sekitar 15 menit ya, mudah-mudahan cukup waktunya ya. 10 prinsip asuransi syariah, teman-teman, ya. Nah, gini teman-teman, ya. Dalam asuransi syariah itu ada namanya al-mabadi, ya. Dalam bahasa Arab itu al-mabadi. Apa itu al-mabadi? Itu dasar, pondasi, ya. Pondasi atau prinsip, ya, al-mabadi. Ya, apa yang mendasari bisnis asuransi syariah? Ya, apa yang mendasari dari asuransi syariah itu? Ya. Nah, karena asuransi syariah ini adalah bagian dari muamalah. Muamalah itu artinya apa? Artinya interaksi kita, ya, yang berkenaan dengan sosial kita, ya, aktivitas sosial kita, ya, kepada sesama manusia, ya. Maka ada prinsip-prinsip yang mendasari dalam bermuamalah, ya. Nah, jadi prinsip-prinsip ini menjadi panduan, ya, panduan umum dalam kita bermuamalah dalam syariat Islam. Ya, maka asuransi di dalamnya bagian dari muamalah, maka tentu prinsip ini harus diikuti, gitu ya. Yang pertama adalah ya bahwa prinsip utama dalam bermuamalah itu ada namanya ketakwaan, teman-teman. Ya. Jadi muamalah dalam Islam itu, dalam syariat Islam itu ya harus dilandasi apa? Pondasinya. Pondasinya ketakwaan. Asuransi syariah ya walaupun ini berkenaan dengan bermuamalah ya sesama kita, sesama manusia ya, ada kesepakatan di situ antara kita dan orang lain dan perusahaan, tetapi di sini yang harus kita jalankan yaitu adanya sebuah prinsip ketakwaan. Kenapa? Ya, karena Al-Qur'an ya selalu bicara tentang ketakwaan ya dalam sisi apapun termasuk dalam bermuamalah gitu ya. Jadi hubungannya takwa ini dalam bermuamalah ya jelas bahwa apa yang kita lakukan ini membawa kita kepada ketakwaan. Dalam ayat ini yang kita baca ya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Janganlah hartamu ya dan anak-anakmu melalaikan kamu ya. Tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, dari mengingat Allah ya, dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian ya maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini panduannya ya. Jadi apapun aktivitas kita ya dalam menjalankan aktivitas di bisnis asuransi ini di agen syariah ya, jangan sampai ya kesibukan kita ya ini melalaikan kita dari ibadah kita tentunya. Ya, jadi ini pondasinya ya bahwa apa yang kita lakukan dalam bisnis ini tentu tujuannya adalah takwa, menuju takwa. Maka fasilitas sarana yang kita buat ya aktivitas kita juga sehari-hari harus menuju ke sana. Nah, diantaranya tadi teman-teman yang sampaikan di awal, gitu ya, bahwa qiyamul lail bagian dari aktivitas yang kita jalan dalam bisnis ini, gitu ya. Jadi tujuan kita di sini bukan cuma pengen punya ratusan juta miliaran, tetapi bagaimana kita tambah baik, ya, ibadah kita tambah baik, insya Allah, gitu ya teman-teman ya. Ya, nah konsep yang kedua adalah di sini ada kata ta'awun ya, tolong menolong, wa ta'awun al birri wat taqwa, ya, tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awun 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah, dan ujungnya ada kata lagi dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ya sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Jadi konsep dalam asuransi syariah itu sendiri adalah ta'awun. Tujuannya untuk saling tolong menolong ya. Dan di situ ada perintah ya wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi memang ya konsep asuransi syariah ini ya bukan cuma sekedar tolong menolong, tetapi di situ diminta juga adanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ya. Karena kita bekerja, ya, ketika seorang bekerja, berniaga, berbisnis, ya, bahwa sesungguhnya dia dengan pekerjaan tersebut sedang beribadah. Nah, ini harus kita pahami, gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan aktivitas kita sebagai agen asuransi Allianz Syariah, ya, kita ini dalam rangka sedang beribadah kepada Allah. Gitu teman-teman ya. Maka semakin baik bisnis kita, ya, semakin dekat dia dengan penciptanya. Ya, Allah memberikan rezeki kepada hambanya agar mereka bersyukur kepadanya. Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun.
dan Allah memberikan kepadamu rezeki yang baik supaya kamu bersyukur. Ya. Jadi simple sih sebenarnya. Ya, kalau kita pengen rezeki kita tambah baik, kita tambah baik ibadah kita. Gitu ya. Semakin baik ibadah kita, insya Allah rezeki kita tambah baik. Gitu ya. Sejalan sebenarnya. Nah, ini yang memang dalam ayat Al-Qur'an kan banyak gitu ya. Kunci dari dibukakan pintu-pintu rezeki itu adalah ketika kita semakin takwa gitu kan. Ya, surat At-Tolak itu banyak ayat-ayat bicara tentang seperti itu. Nah, jadi aktivitas muamalah ya, berbisnis termasuk dalamnya asuransi syariah bukan hanya bicara tentang sebuah perencanaan keuangan. Ini teman-teman catat baik-baik ya. Yang apakah itu nanti mengantisipasi masa sulit atau menyiapkan masa depan yang lebih baik ya, namun lebih daripada itu ya, aktivitas ini haruslah menuju kepada tujuan utamanya. Apa tujuan utamanya? Yaitu menambah ketenangan dalam beribadah. Ya, orang punya asuransi ya, ini kan akan semakin tenang ibadahnya, nggak mikir dia ketika masuk rumah sakit, keluarga yang masuk, dia kan lebih tenang, dia nggak akan mikirin biayanya, ya sehingga dia sholat sholat aja, ibadah ibadah aja, gitu ya. Dan dalam meningkatkan ketakwaan sehingga jika terjadi risiko tidak membuat orang menjadi hilang fokus. Nah ini ya, dalam ketenangannya beribadah karena harus memikirkan untuk mencari dana, memikirkan urusan keluarga, anak, kebutuhan rumah tangga lainnya. Bahkan pun kalau dia mau meninggal dunia, dia udah tenang. Kenapa? Dengan program asuransi syariah, ya dia sudah siapin wakaf, ya dia sudah siapin warisan buat keluarga. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika kita mengajak orang memiliki program asuransi syariah, ya, ingat teman-teman, kita ini mengajak mereka untuk lebih tenang dalam ibadahnya. Ya, di situ ada nilai prinsip yaitu ketakwaan. Nah, ini yang memang kalau kita renungkan lebih dalam bahwa program asuransi syariah ini ya bukan cuma bicara tentang kalau sakit dibayarin gitu ya. Kalau kena musibah dapat duit. Itu kan terlalu sederhana. Tetapi lebih daripada itu ya, bahwa dengan punya asuransi syariah dan kita mengajak orang punya asuransi syariah, ya kita mengajak dia nantinya tenang dalam ibadahnya. Ya, tenang kalau dia mati, kalau dia meninggal, tenang karena nanti di akhirat di alam kubur dia sudah punya wakaf gitu loh. Jadi semuanya menuju ke arah ketakwaan, arah perbaikan gitu ya. Nah, untuk itulah ini yang melandasi kita, yang menjadi fondasi pertama, fondasi utama sekali dalam menjalankan aktivitas kita, ya baik kita sebagai orang yang bergerak di bidang industri ini untuk mengajak umat ini punya proteksi melalui asuransi syariah, ya ataupun kita sebagai nasabahnya, sebagai orang yang ikut programnya, gitu ya. Jadi apa yang kita ambil, apa yang kita ikuti, tentu tujuannya adalah bagaimana kita semakin takwa, meningkatkan ketakwaan kita. Maka prinsip dasar dalam bermuamalah khususnya asuransi syariah bahwa pelaku asuransi syariah haruslah ya dapat menempatkan ketakwaan sebagai langkah pertama. Ya, apa langkah pertamanya? Berserah diri dulu kepada Allah. Ya, bahwa segala musibah cobaan yang akan terjadi dan menimpa itu adalah dengan izin Allah. Gitu ya. Jadi itu dulu keyakinan kita bahwa semua terjadi resiko itu nggak akan mungkin terjadi kalau bukan karena Allah. Gitu ya. Nah, untuk itulah kita perlu ikhtiar. Gitu kan? Adapun kegiatan usaha untuk saling tolong-menolong adalah kewajiban berikutnya sebagai ikhtiar. Nah itu, ya. Ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saling peduli satu sama lain. Itu teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali kalau kita ikuti ini gitu ya, bahwa asuransi syariah itu ternyata sekeren itu gitu ya, bahwa ada prinsip takwa di sana. Jadi ketika kita ikut program ini bukan berarti kita nggak percaya takdir. Justru karena kita percaya bahwa musibah itu Allah yang menentukan ya adanya takdir sakit, adanya musibah, kita yakin bahwa semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita perlu menyiapkan diri ikhtiar melalui sebuah program ta'awun bersama melalui asuransi syariah. Seperti itu, teman-teman. Nah, berasuransi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya, dengan mentaati aturan Allah di dalamnya, yaitu menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam praktek asuransi dan berusaha menjalankan sebaik mungkin tuntunan syariah dengan bermuamalah yang baik dan benar. Adapun manfaat asuransi yang nantinya diterima oleh peserta, ya dari kumpulan dana tabaruk sebagai wujud kebersamaan dalam tolong menolong, semuanya adalah buah dari ikhtiar, ya, atas izin dari Yang Maha Kuasa. Manusia hanya merencanakan apapun yang akan terjadi adalah ya apakah akan ada musibah atau tidak, semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman ya. Ini prinsip utama sekali ya kita dalam menjalankan aktivitas kita ya, atau kita mengajak orang dalam ikut program asuransi syariah. Bahwa ketika seorang berasuransi bukanlah karena tidak bertakwa.
ya. Justru karena dia meyakini sepenuhnya bahwa musibah, cobaan, resiko adalah semuanya terjadi dengan izin Allah, dan ia menjalankan kewajibannya sebagai hamba untuk berusaha menyiapkan dengan baik persiapan masa depannya, maka sesungguhnya dia telah melakukan tugasnya sebagai hamba Allah yang taat. Gitu ya. Nah ini mudah-mudahan poin ini masuk ya, bisa kita pahami sehingga poin ini menguatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita prospek ya, itu ada nilai pahalanya teman-teman. Gitu ya. Teman-teman hari ini training ya, hari ini teman-teman melakukan calling ya atau prospek nasabah ya, ngajak teman-teman ke bisnis ini. Ini kan keren teman-teman. Kenapa? Ya, kita di sini ada nilai ya, nilai takwanya ya, nilai ibadahnya ya. Dan dengan prinsip ini ya kita insya Allah dapat pahala tentunya ya, bukan hanya dapat income. Itu teman-teman ya. Nah, itu yang pertama gitu. Yang kedua, ya ada 10 prinsip, mungkin kita akan bahas 3 aja ya, di pertemuan berikutnya kita akan lanjut lagi. Yang kedua ada ta'awun ya. Ta'awun. Ini prinsip dasar yang kedua dari asuransi syariah ya. Landasannya jelas ya, surat Al-Maidah ayat 2 ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengajak kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ya. Prinsip ta'awun menjadi landasan utama dalam muamalah Islam, khususnya asuransi syariah. Karena ia menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh ya, dan memupuk semangat kebersamaan. Jika setiap orang dengan semangat yang sama untuk saling membantu, tentu kehidupan berat ini akan menjadi ringan. Biaya yang besar menjadi terasa kecil. Ya, semua orang tenang menjalani kehidupan dengan penuh optimis, gitu ya. Jadi mengatasi kebangkrutan dan kemiskinan akibat yang timbul dari musibah. Jadi gini ya, karena kan banyak banget kalau kita baca berita ya, bahwa banyak orang-orang yang kaya akhirnya bangkrut kan, miskin, jatuh miskin. Ya, kenapa? Biaya berobatnya miliaran, ya, sehingga semua aset terjual, sehingga membuat dia dengan musibah tersebut dia menjadi miskin, ya, karena akibatnya mahal biaya yang dibutuhkan saat terjadi musibah dan sebagainya, ya. Maka dengan konsep ta'awun ini dalam asuransi syariah, ya, ini kan menjadi solusi, ya, menjadi solusi bagi kita, ya, bagi masyarakat, ya, sehingga apa? Menjaga mereka dari kekufuran. Kebayang nggak teman-teman nih, ya? Ada orang, ini prinsip penting banget yang perlu kita sampaikan juga. Ada orang yang nggak mau ikut asuransi karena takut riba, ya. Dicatat baik-baik. Alasannya adalah, saya nggak mau ikut asuransi takut riba, gitu ya. Mungkin asuransi konvensional dalam pikirannya. Tetapi akhirnya, ya, ketika keluarganya ya jatuh sakit, butuh biaya besar sekali, dia minjem sama rentenir, ya, minjem duit. Pokoknya pinjam deh, ya, pinjam ke sana kemari, ada bunganya. Yang penting saya bisa masuk rumah sakit ngobatin keluarga saya, anak saya. Ya, akhirnya jatuh kena riba. Ya, takut riba, kena riba gitu ya. Tapi kalau di asuransi syariah kan insya Allah ya kita sudah belajar bersama bahwa asuransi syariah itu bebas dari riba. Ya, konsepnya itu bukan jual beli, konsepnya adalah ta'awun di dalamnya, dan itu sudah aman dari unsur-unsur yang dilarang ya, termasuk riba, gharar, dan maisir. Jadi bersih dari unsur riba. Nah, dengan ikut program ta'awun dalam asuransi, ya ini akan menjaga iman kita juga, menjaga kekufuran. Kenapa? Banyak orang akhirnya tergadai imannya ya karena tidak punya uang. Ya udah ditawarin sesuatu, akhirnya dia mau ikut ya penawaran tersebut gitu ya. Maka ini penting teman-teman ya, bahwa konsep ta'awun ini yang menjadi pondasi kedua dalam asuransi syariah ya, ini inilah yang perlu selalu kita dengung-dengungkan gitu ya, bahwa konsep asuransi syariah itu begitu luar biasa sekali gitu ya, berbicara tentang kebersamaan ya, tentang ta'awun ya, tentang tolong menolong sehingga semua orang bisa terbantu. Nah, yang ketiga adalah at-takaful. Ya, takaful itu saling menanggung. Praktek takaful dalam kehidupan bermasyarakat di Madinah pada masa Rasulullah ya, dan konsep takaful merupakan konsep yang diakui dalam Islam ya. Ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di sana ada menjelaskan bahwa kabilah Al-Asy'ariyin ya, pada satu itu kehabisan pasok makanan ya dalam peperangan, dan mereka kekurangan pasok makanan di Madinah. Nah, mereka mengumpulkan akhirnya mengumpulkan bareng-bareng gitu ya dalam satu tempat, yaitu satu kain ya, yang akhirnya mereka bisa sumbang di situ, kemudian mereka bisa gunakan bersama-sama ya, apa yang tadi mereka kumpulkan bersama ya. Di sini konsep takafulnya gitu ya.
Jadi fakta bahwa prinsip takaful ini benar-benar diterapkan dalam asuransi syariah dapat dilihat dari dana yang dikumpulkan, ya, dalam rekening tabarruk, ya. Di asuransi syariah ada rekening tabarruk, yang memang itu adalah dana ta'awun bersama, ya, yang tujuannya adalah untuk dipakai dana tersebut, ya, membayarkan kepada orang anggotanya yang terkena musibah, yang ditimpa musibah, yang sakit, yang kena sakit kritis, yang meninggal, yang kecelakaan, maka dana itulah yang diambil, gitu ya. Nah, dari kumpulan tersebutlah dalam asuransi syariah disebut surplus underwriting dikembalikan kepada mereka. Kalau memang ada dana itu lebih, ya dikembalikan lagi ke apa namanya, ke nasabah, ya ke dana ta'awun, ya ke dana tabarruk, ya. Ya, untuk tujuan apa? Untuk tujuan memang mengcover lagi kebutuhan bersama tersebut. Ya, maka atas dasar inilah ya takaful atau saling menanggung, ya saling menjamin dijadikan satu prinsip. Tadi kan tolong menolong doang tuh. Sekarang saling menanggung nih, ya saling menanggung, ya saling menjamin, ya. Jadi satu prinsip yang melandasi dalam praktek asuransi syariah. Nah, prinsip ini dikuatkan dengan hadis lagi, ya masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ya mislul jasad. Jadi perumpamaan orang yang beriman dalam saling menyayangi, mencintai dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, ya. Tidak bisa tidur dia karena panas, ya, karena meriang, ya. Nah, bahwa biaya yang dibayarkan oleh klaim asuransi saat ada yang sakit tentu dapat mengurangi beban yang diderita oleh yang terkena musibah. Ya, saya rasa cukup 3 aja ya teman-teman ya. Prinsip yang berikutnya ada 6, 7 lagi nanti kita akan bahas di pertemuan kita berikutnya. Biar nggak terlalu banyak teman-teman. Kalau terlalu banyak nanti nggak ada yang masuk gitu ya. Oke, itu saja ya. Saya harap teman-teman di pertemuan berikutnya tetap bisa ikut karena dengan memahami prinsip-prinsip dari asuransi syariah ini akan menguatkan kita gitu ya bahwa asuransi syariah itu suatu yang layak kita perjuangkan, ya suatu hal yang layak kita syiarkan, ya suatu hal yang layak kita dengung-dengungkan, ya kita bersemangat, ya karena kenapa? Di sana ada ketakwaan, ya ada tolong menolong, ada takaful, belum lagi kita bicara tentang prinsip-prinsip yang berikutnya. Nah, ini yang akan menguatkan kita, ya ketika kita menjalankan aktivitas kita di bisnis asuransi syariah ini, teman-teman, ya harapannya adalah ya kita bisa menebar kebaikan yang banyak ya, menambah pahala-pahala kita yang lebih banyak ya, kita tambah baik ya, dan otomatis sudah ya berkahnya Allah, rizki yang berkah berlimpah itu pasti datang ya. Tinggal semangat kita ini ya, semangat ngajak orang kepada prinsip takwa, ngajak orang pada prinsip ta'awun, ngajak orang pada prinsip takaful. Nah, inilah yang harus ya teman-teman jangan dua kalau gitu ya. Kalau dua itu kan teman-teman dikit. Masa ngajak orang kepada kebaikan cuma dua? Ayo ajak 5. Ya sehari 5, sehari 10 gitu ya. Masa kita kalah sama Mary Riana? Ya Mary Riana tuh kalau dalam ceritanya berapa teman sehari? 20. Ya sehari dia nggak pulang kalau nggak ketemu 20 orang. Nah kita diminta dua aja menebar kebaikan, menebar ketakwaan, menebar konsep ta'awun, takaful, bicara tentang nilai-nilai mulia dalam asuransi syariah, ya kita tidak bersemangat gitu ya. Nah, maka siapakah diri kita ini sebenarnya gitu lah. Kita mau berharap kepada siapa lagi ya yang akan mensiarkan asuransi syariah, mengajak umat ini akhirnya ya tenang ibadahnya, ya saling tolong menolong, punya wakaf, punya warisan, ya itu ada di tangan kita semua. Itu teman-teman ya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat ya teman-teman, Mantap, semangat mantap, luar mantap. biasa. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, itu tadi materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz tentang prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Untuk sebelum menutup, mungkin ada pertanyaan buat Bapak dan Ibu di meeting hari ini? Nggak ada? Ada yang mau bertanya? Ada Pak Erik tuh tanya coba lihat. Siapa? Pak Erik. Pak Erik. Umumnya orang mulai mempersiapkan akhiratnya ketika sudah tua. Ayat apa yang biasa Ustadz kutip untuk menjelaskan Pak Ustadz umumnya orang mulai mempersiapkan akhirat itu ketika sudah tua. Terima kasih. Ya, saya buka Quran dulu ya. Saya kalau ayatnya tanya itu nggak hafal. Saya buka Quran dulu sebentar.
Baik, teman-teman ya. Falamma balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, itu suratnya ya. Ya. Teman-teman bisa buka surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, kita baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, saya bacakan artinya ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga ya, apabila dia, yaitu anak itu telah dewasa dan ya, umurnya mencapai 40 tahun. Ya, 40 tahun ini poinnya di sini. Kalau orang sudah sampai 40 tahun, disinilah adanya kesadaran, ya, adanya mulai merenung untuk apa, ya untuk akhirat, ya. Maka apa biasanya? Maka orang yang 40 tahun itu, ya, dia banyak doa biasanya udah mikirin, ya doanya apa? Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Ya, ini mulai ada kesadaran gitu ya. Yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan, ya, udah mulai pengen baik, ya, ibadahnya, amalnya, semuanya, ya, yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Udah mikirin kan, udah punya cucu kan, ya, Bu Mila udah punya cucu kan ya, Bu Ima belum, ya. Ya, intinya udah mulai kan, sungguh aku bertaubat, ya, udah mulai bertaubat, ya, jadi kalau udah 40 nggak sadar-sadar itu bahaya, ya. Jadi apa? Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Ya, jadi itu poinnya. Jadi orang paling enak ditawarin wakaf, diajak berwakaf itu usia 40-an. Ya. Udah ada kesadaran, udah ada semangat, ya. Insya Allah teman-teman di sini masih di bawah 40 ya. Amin. Jangan mikir Semangatnya 25 Pak Ustadz. Jalan. Ibadahnya 40 ya. Ya, ibadahnya 40, semangatnya 25. Oke, ya lanjut. Silakan. Cukup ya Pak Erik penjelasannya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa minggu ini yang siap closing? Ayo angkat tangan. Janji sama Allah loh, ya. Bismillah Pak Ustadz, Bismillah. Bismillah. Ya, ada lagi sebelum ditutup meeting hari ini? Mungkin ditutup aja ya Pak Ustadz ya. Oke. Baik, ya. Untuk menutup meeting M3 pagi hari ini, insya Allah ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Julhamdi, insya Allah pasti bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Bahkan untuk hari ini pun pasti bermanfaat. Nah, untuk menutup meeting hari ini, kita tutup dengan doa kembali. Mohon bantuannya Pak Hengki untuk memimpin doanya. Kami persilahkan. Baik, marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Jul tadi bisa dapat kita laksanakan. Amin. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa ajimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi wa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika mimma ta'awwazza bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita li min qada'in faj'al akibatahu rusda. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan atau kecukupan hati. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan atau kecukupan hati. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan atau kecukupan hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih Pak Hengki doanya sampai pengen nangis. Ya, Mbak Ina. Ini Pak Dede kabarnya airnya udah lewatin tanggul, mohon doa ya, mudah-mudahan nggak terlalu parah bencana. Ya Pak Dede. Terima kasih. Ya. Perhatiin nih Pak Dede, perhatiin. Baik Mbak Ina, semoga Pak Dede dan keluarga dalam lindungan yang Maha Kuasa dan aman-aman aja ya hari ini. Untuk menutup meeting hari ini. Jadi rada grogi ini dengar doanya dari Pak Hengki tadi agak sedih juga ya. Ya teman-teman, kalau tadi meeting sudah disampaikan, doa penutup juga disampaikan, dan akhir kata saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan perkataan saya hari ini. Semoga teman-teman lebih bersemangat di hari ini dan hari kedepannya. Saya tutup meeting hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mila. Izin Pak. Sehat semua. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.